Rianto Susilo atau Bro Rian, Ketua DPC PSI Kecamatan Kalideres. Pada hari ini saya mencoba membantu beberapa warga untuk pendataan DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi data-data ini itu adalah sebagai acuan untuk pemerintah memberikan bantuan kepada warga. Bantuan itu bentuknya macam-macam, ada yang KJP, ada yang PKH dan lain sebagainya. Jadi dari pemerintah Jakarta itu mengambil datanya dari DTKS. Nah, pendaftaran itu kalau di Jakarta dan di daerah itu berbeda-beda. Kalau di daerah itu pendaftaran DTKS itu ada yang secara manual. Jadi warga datang ke RT, RW, atau ke kelurahan, mereka mendaftar secara manual. Cuman kalau di DKI, warga itu bisa mendaftar secara langsung dari rumah bisa, karena pendaftaran secara online. Cuman tidak semua warga itu memahami mengenai sistem online. Jadi beberapa warga ada yang tidak bisa melakukan pendaftaran. Oleh karena itu kita bantu dari pengurus PSI Kecamatan Kalideres untuk melakukan pendaftaran. Nah, ini saya mendapatkan lumayan banyak warga ini kartu keluarga sebagai persyaratan untuk melakukan pendaftaran DTKS. Jadi untuk pendaftaran DTKS itu persyaratannya kartu keluarga, kemudian nomor telepon yang aktif pastinya, kemudian email yang aktif. Nah, pastikan emailnya aktif, jangan sampai email yang tidak aktif dipakai. Nah, jika saya mendapatkan banyak kakak seperti ini, tentu saya merasa senang karena banyak warga yang percaya bahwa kita bisa membantu mereka. Cuman di sini ada beberapa catatan evaluasi. Ketika saya ini sebenarnya bukan pengurus di dalam struktural pemerintahan, RT, RW, kelurahan dan lain sebagainya, dan saya mendapatkan banyak kakak untuk dibantu pendaftaran DTKS. Artinya ada hal yang harus dievaluasi dari sistem pemerintahannya, karena informasi ini ternyata banyak tidak tersampaikan ke warga. Bahkan ada beberapa warga yang tanya ke saya, DTKS itu apa? Artinya informasi tentang DTKS itu tidak sampai ke lapisan bawah. Nah, ini penting sekali evaluasi dari pemerintah agar informasi seperti ini sampai ke masyarakat lapisan bawah, karena masyarakat di lapisan bawah itu sangat membutuhkan yang seperti ini, bantuan-bantuan seperti ini, terutama masyarakat yang pendapatannya kurang itu sangat membutuhkan. Dalam pendaftaran DTKS itu yang saya alami ini, karena saya mendaftarkan banyak, mungkin kalau mendaftarkan 1-2 mungkin kendala tidak begitu terasa, tapi kalau banyak itu ada beberapa kendala. Kendala yang pertama itu ada NIK dan KK itu tidak sinkron atau belum sinkron. Nah, ini kendala yang pertama. Nah, kalau NIK dan KK itu belum sinkron, tentu tidak bisa diajukan pendaftaran DTKS. Nah, harus melakukan sinkronisasi dulu, bisa melalui WhatsApp, WA ke Dukcapil, atau bisa datang ke kelurahan untuk melakukan sinkronisasi. Nah, ini sih ketika dilakukan pendaftaran seperti inilah baru ketahuan NIK-nya itu belum sinkron. Bahkan KK-nya itu ada yang 2020, bahkan ada 2019 itu NIK sama KK-nya belum sinkron. Kendala selanjutnya itu ada di NIK anggota keluarga itu belum sinkron, tapi NIK kepala keluarga, ya, kepala keluarga itu sudah sinkron. Nah, jadi ini kepalanya sinkron, anggotanya belum sinkron. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi yang bisa dimasukkan ke DTKS hanya kepala keluarga saja, tapi anggotanya belum bisa dimasukkan ke data DTKS. Jadi harus melakukan sinkronisasi dulu
melalui WhatsApp ke Dukcapil atau ke kelurahan. Nah, kemudian ada beberapa juga email yang tidak bisa terpakai. Nah, email nggak bisa dipakai. Jadi kalau ada kendala seperti itu, tentu saya harus melakukan WhatsApp ke warga tersebut untuk mengganti email yang bisa dipakai. Atau saya juga mengenai sinkronisasi, saya minta ke warga di WhatsApp supaya melakukan sinkronisasi melalui Dukcapil atau datang ke kelurahan. Terkadang juga saya ada beberapa yang salah password. Nah, salah password saya harus menghubungi warga yang punya email. Nah, ketika warga itu bisa dihubungi, bisa cepat selesai. Untuk kadang saya lupa. Jadi karena banyak yang harus diinput, jadi password untuk DTKS lupa, maka saya harus melakukan reset password melalui email yang dikirimkan ke warga. Jadi warga yang melakukan reset password, kemudian nanti password yang baru dikirimkan ke saya. Kemudian kendalanya lagi yaitu ada respon warga yang lama. Jadi ketika di WhatsApp itu ada juga yang hanya dibaca saja. Kadang di WhatsApp sekarang nanti balasnya agak lama. Mending dibalas, ya, terkadang cuma dibaca aja. Padahal warga tersebut mengumpulkan KK. Artinya kalau mengumpulkan KK itu warga butuh ya untuk pendaftaran DTKS. Cuman ketika di chat itu responnya agak lama. Jadi seolah-olah ada warga yang tidak butuh, ya, padahal sebenarnya butuh. Nah, itu beberapa kendala ya. Jadi yang harus dievaluasi dari pemerintahan itu adalah mengenai informasi. Jadi informasi itu harus sampai ke masyarakat lapisan bawah. Nah, mungkin ada informasi itu sampai ke lapisan bawah. Yang jadi masalah adalah tidak semua warga itu bisa melakukan pendaftaran secara online, karena tidak semua warga itu ngerti. Ya, apalagi yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua, nggak paham dengan pendaftaran seperti itu. Jadi saran dari saya, dari pihak RT RW mungkin membuka posko pendaftaran untuk warga yang ingin mendaftarkan DTKS. Nah, posko ini bisa dibuka di pos RT atau pos RW. Nah, ini pentingnya pos RT, pos RW ini pentingnya seperti ini. Ya, jadi di pos RT itu lapisan yang paling bawah itu ada namanya papan pengumuman. Jadi di papan pengumuman itu ditempellah informasi terkait DTKS, tentang PPDB dan informasi-informasi penting lainnya. Jadi bagi warga yang tidak paham dengan teknologi, warga bisa membaca info-info itu di pos RT atau pos RW. Nah, dan pos-pos itu juga masih kurang kalau tidak adanya pertemuan. Jadi saran dari saya di RT terutama itu mengadakan pertemuan minimal 1 bulan sekali warga. Ya, jadi ketika ada pertemuan itu maka informasi itu tersampaikan. Memang sekarang itu ada yang namanya WhatsApp. Jadi warga itu dimasukkan ke grup WhatsApp. Namun yang menjadi kendala tidak semua warga itu atau tidak semua penghuni grup WhatsApp itu membaca informasi yang ada di grup WhatsApp. Ya, kebanyakan skip info yang ada di grup WhatsApp, apalagi info yang panjang-panjang. Nah, jadi pertemuan atau musyawarah atau silaturahmi 1 bulan sekali warga di RT itu sangat penting ya, untuk menginformasikan ada info-info terbaru dan lain sebagainya. Atau gotong royong itu juga sangat penting ya. Dari gotong royong itu biasanya ada info-info terbaru yang disampaikan oleh pihak RT maupun RW. Nah, walaupun sekarang itu ada namanya PPSU, cuman kita tidak bisa terlalu mengharapkan karena jumlah anggota PPSU itu juga terbatas. Jadi saran dari saya diadakan yang namanya gotong royong entah 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali, tergantung kesepakatan. Nah, itu saja. Ini untuk pendaftaran DTKS ini terakhir sampai tanggal 28 Mei. Jadi 28 Mei itu sudah tutup, jadi nanti dibuka di periode berikutnya
kredit berikutnya itu tergantung dari Pemprov DKI mau bukanya bulan berapa, ya kita tunggu info selanjutnya. Jadi itu saja untuk masalah DTKS. Mudah-mudahan yang kita bantu daftarkan ini sekitar ada 40-an ya, ada 40-an lebih kakak. Ini mudah-mudahan bisa lolos semuanya, lolos verifikasi oleh Dinsos, sehingga warga bisa menerima bantuan. Ini bantuan itu bisa berupa, kalau yang dari APBN itu ada yang PBI, ada yang PKH, kemudian ada yang BNPT. Nah, kalau yang dari APBD DKI itu bisa berupa KLJ, kemudian ada KPDJ, KAJ, KJP, plus dan lain sebagainya. Nah itu kalau yang di DKI, kalau yang di daerah mungkin beda lagi tergantung kebijakan dari daerah masing-masing. Oke, itu saja mengenai DTKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.